Eh, Maaf tadi agak sedikit. Kemudian selanjutnya, apa tantangan komunikasi yang sering Bapak hadapi saat berinteraksi dengan jamaah? Oke, tantangannya itu faktornya salah satunya adalah karena kita kan menghandle lebih dari satu jemaah. Banyak kan? Semakin banyak kepala, semakin banyak apa ya? Saya bilang sih kepribadiannya pasti beda-beda. Model orang juga pasti beda-beda. Itu tantangannya salah satunya kayak gitu. Ada yang jemaah itu mungkin dia nurut-nurut aja, ada yang dia memang pendiam, ada yang dia memang kayak lebih apa ya, bukan lebih sih kayak oh ini tuh gini, nggak kayak gini gitu. Pasti ada kayak gitu kan. Terkendala ke itu tadi sih, karena kepribadian tiap jemaah itu berbeda-beda. Itu yang pertama. Terus akhirnya kan penyampaian ke mereka juga berbeda-beda. Ada yang kita harus menjelaskan dia berbawaannya kayak lebih slow, ada yang kita memang kalau jemaahnya lempeng, kalau kita ikut lempeng jemaahnya kan akhirnya kan kayak lemes gitu kan, jadi kita harus lebih energi gitu kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang pertama, yang kedua adalah dari segi itu tadi yang budaya sama bahasa itu juga lumayan lebih sering karena kayak itu tadi terkendala di bahasanya. Kalau kita menyampaikan takutnya beliaunya paham atau kadang jemaahnya merespon kitanya yang belum paham karena perbedaan bahasa ya, yang tidak sebagian dari jemaahnya mungkin saya bilang tadi belum bisa bahasa Indonesia sih. Kalau keseluruhan sih insya Allah tidak ada, karena mungkin ya bedanya kalau misalnya kita komunikasi dengan apa ya, ketika di kantor sama ketika ibadah adalah kalau di kantor kita menemunya satu persatu. Misalnya satu keluarga A, itu kan kita bisa fokus ke itu saja. Kalau yang misalnya kita sudah berangkat, kan ada A, B, C, D sampai Z kan. Nah itu gimana caranya kita tadi mengolah komunikasi kita biar apa ya, mungkin bisa ambil tengah-tengahnya di antara semuanya sih kayak gitu. Karena model jemaahnya ya itu tadi bermacam-macam. Sudah kayak gitu. Kemudian, dalam situasi ketika jamaah tidak memahami penjelasan Bapak, itu bagaimana Bapak mengatasinya? Oke, ketika jemaah tidak memahami apa yang kita sampaikan di jemaah ya. Betul. Oke. Kalau yang biasanya kita lakukan adalah pertama mencari apa ya? Penjelasan yang paling simpel sih. Jadi kita cari apa ya, jawaban yang paling simpel yang mungkin sekiranya memang jemaah bisa langsung paham. Terus ada beberapa jemaah mungkin yang dia tidak bisa dijelaskan dengan cara penjelasan kayak gini, komunikasi kayak gini. Dia harus dijelaskan bersamaan dengan praktik langsung. Misalnya kayak kondisi ibadah ya. Itu kan kalau misalnya nanti ibadahnya harus kayak gini. Nah, ada beberapa jemaah itu memang tidak bisa kalau misalnya dijelaskan dan harus praktek langsung. Itu kita carikan solusi sih biasanya memang. Tugasnya kita memang untuk itu kan ya. Jadi kalau untuk solusinya bagaimana itu tergantung dengan masalahnya juga seperti apa, kayak gitu kan. Kalau biasanya sih alhamdulillah kita jelaskan bagaimana caranya sampai jemaah benar-benar paham. Soalnya kalau boleh jujur di sana kan ibadahnya bersama-sama. Kalau ada satu jemaah nggak paham itu jadi PR juga sih buat kita. Gitu sih. Itu biasanya kalau ketika jamaah yang ada yang tidak paham, itu bisa kelihatan dari raut wajahnya kah atau bagaimana, Pak? Oke, kalau kita sih untungnya kayak biasanya yang memang kelihatan dari wajahnya iya. Tapi kayak biasanya yang PR itu ketika jemaah kelihatan dari wajahnya memang seperti dia tidak paham. Saya bercontoh ya, biasanya kebanyakan yang sepuh-sepuh yang sudah berumur. Nah, itu biasanya kalau mau tanya itu sungkan, nggak enak. Akhirnya kayak diem aja, terus habis itu kayak tolak-tolak, kayak biarkan pilihnya gitu kan, itu kan nggak enak. Nah itu biasanya kita datangi langsung, terus kita jelaskan, oh Bu, Pak, ini seperti ini, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nanti kalau misalnya memang terkait ibadah, Bapak Ibu tinggal ikut saja, nanti kita yang membantu bimbing. Biasanya kan mereka kan memang bingung kan kalau misalnya sekedar dijelaskan Yeah. saja, biasanya kan langsung harus praktek juga loh, kayak gitu. Terus kalau kebanyakan sih memang kalau mereka ya alhamdulillahnya ya, kayak mereka nggak paham, mereka kan aktif juga kan,
singkat mungkin. Kalau terlalu detail juga kadang jemaah kan terlalu panjang akhirnya nggak nangkep intinya kayak gimana kan kayak gitu kan ya. Yang lebih simple sih kita ambil. Baik. Kemudian Kembalikan ke kondisi jemaah kok. Ya gimana? Sudah. kemudian apakah apa umpan balik yang sering Bapak terima dari jamaah mengenai Bapak berkomunikasi? Oke, kalau alhamdulillah selama ini jemaah senang. Kadang bahkan kita kan biasanya kan kalau kerja kayak gini kan mungkin lebih ke teknis pekerjaan ya, mungkin yang penjelasannya terkait yang umroh dan hajinya saja ya. Bahkan kadang jemaah itu terlalu nyaman terus kayak sampai yang saking senangnya itu sampai curhat, sampai cerita kayak gini, terus habis itu yang kedekatannya mungkin akhirnya membangun kedekatan yang lebih ya, saya bilang tadi dianggap sebagai sahabatnya jemaah tadi begitu. Feedback alhamdulillah selama ini sangat menyenangkan, jemaahnya senang semua. Biasanya adakah komentar atau pujian yang positif yang biasanya jamaah eh, ngomong kepada Bapak gitu? Kalau komentar alhamdulillah cukup sering, jadi setiap kali menghandle alhamdulillah jemaahnya senang, jadi kayak ada terima kasih ya gitu, terus selalu bilang the best kayak gitu. Dan yang dipuji itu ya alhamdulillah sih lumayan sering. Hampir keseluruhan tim juga kayak kan kita kan sebagai tour leader juga kan tidak sendirian bekerja, ada yang itu tadi ada tim-tim lain yang membantu kita ya untuk menghandle jemaah ya, untuk berkomunikasi juga dengan jemaah seperti itu sih. Alhamdulillah feedbacknya bagus, sangat bagus. Kemudian apakah ada kritik atau saran dari jamaah biasanya? Kalau kritik atau saran mungkin waktu awal-awal saya bekerja itu ya untuk penjelasannya terlalu terguru-guru, jadi kayak menjelaskan kan ya mungkin karena masih grogi ya, terus kayak gitu aja. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu semakin tahu apa yang harus kita jelaskan, apa yang harus kita komunikasikan ke jemaah, insya Allah sih ya selama ini alhamdulillah tidak ada sih seperti itu, bahkan jemaah itu tadi saya jelaskan semua. Baik, kemudian berkaitan dengan respon jamaah, apakah Bapak merasa jamaah lebih responsif terhadap cara komunikasi tertentu? Seperti misalnya jamaah lebih responsif ketika tour leader menggunakan alat bantu visual seperti gambar atau video, sesi tanya jawab langsung, bermain kuis singkat. Lalu jamaah yang muda itu biasanya lebih sering menggunakan teknologi seperti aplikasi ponsel atau presentasi multimedia. Seperti itu, Pak. Oke, kalau misalnya yang selama ini ya jemaah itu lebih suka kalau interaksi langsung sih. Jadi kita biasanya misalnya kita penyampaian informasi ya, nah nanti dari jemaahnya kita pancing tuh agar jemaahnya rasa ingin tahunya lebih muncul duluan. Kalau misalnya jemaahnya rasa ingin tahunya muncul lebih dahulu muncul intinya muncul lebih dahulu. Nah itu kan nanti kita untuk menjelaskan informasi yang apa yang jemaah inginkan itu kan lebih gampang masuknya kan, kayak gitu sih biasanya. Tanya jawab juga kadang itu kita bersandar, terus tanya bapak ibu tahu ini apa gitu, kayak gitu sih, standar aja di sebetulnya. Soalnya kan kita juga nggak bisa memukul untuk komunikasi yang sama terus terhadap yang jemaah yang variatif kan modelnya ya itu tadi, jemaah juga banyak, tiap keberangkatan juga berbeda jemaah. Kalau wujudnya kayak gitu sebetulnya tantangannya lebih ke kayak gitu. Jadi lebih ke itu tadi, kita harus menyesuaikan pola komunikasinya tergantung dari jemaahnya seperti apa, rombongan jemaahnya seperti apa, kayak gitu. Baik, kemudian ya, lanjut. Cuman memang kalau untuk yang tua-tua, kalau kita pakai multimedia memang kan agak lebih susah ya, kecuali kalau untuk yang jemaah yang muda-muda kan ya. Kalau muda mungkin kita penjelasan menggunakan aplikasi saja sudah cukup. Kalau yang lebih tua memang harus dijelaskan lebih detail sih, dipandu sih. Apalagi kalau misalnya memang yang sudah senior usianya biasanya kalau terkait dengan teknologi itu antara dua, memang tidak paham atau tidak mau belajar. Seperti itu. Jadi kita memang harus yang mengalahi untuk membantu, lebih ke membantunya sih.
Kemudian selanjutnya, bagaimana Bapak melakukan evaluasi atau refleksi tentang perjalanan setelah jamaah kembali ke negara asal? Apakah ada umpan balik yang Bapak kumpulkan? Kalau untuk feedback, biasanya memang ketika kita apa ya, saat jemaah kembali ke Indonesia itu pasti selalu kita apa ya, bukan kasih, hampir semua kita tanya, bukan semua kita tanyakan untuk feedbacknya, kritik dan sarannya itu seperti apa, masukan untuk kita juga, masukan untuk tour leader atau ustadz yang memimpin sama di sana, semacam itu biasanya kayak gitu. Selalu itu memang wajib untuk, selain untuk membantu kita untuk lebih baik ke depannya, kita juga kan butuh sesuatu untuk yang memotivasi kita, membangun kita kayak gitu sih. Itu pasti wajib. Setiap kedatangan pasti kita tanyakan ke setiap jemaah sih. Mulai dari pelayanannya selama belum berangkat, ketika berangkat, sampainya di sana, bahkan sampai pulang tuh wajib kita tanyakan juga memang. Dan alhamdulillah jemaah selama ini ya pasti memberikan, kalau memang ada masalah, kita lihat juga dari case-nya ya. Misalnya selama di sana ada case tertentu, misalnya seperti kopernya ada yang hilang. Nah itu kan bisa jadi evaluasi juga buat kita, dan karena itu tanggung jawabnya kita. Nah itu gimana kita bisa menenangkan jemaah, gimana kita bisa membuat jemaah kembali moodnya yang enak dan sebagainya. Itu jadi PR buat kita sih. Jadi nanti untuk evaluasinya tergantung dari kondisinya ketika keberangkatan itu ada masalahnya apa. Biasanya menyesuaikan kita. Kalau untuk kritik dan saran selalu kita mintakan kepada jemaah, baik berupa melalui chat pribadi atau ketika sampai di bandara itu langsung kita tanyakan, maupun dari Google Review, biasanya seperti itu sih. Baik, kemudian melanjutkan ke pertanyaan terakhir. Apa harapan Bapak untuk meningkatkan interaksi dan komunikasi dengan jamaah di masa mendatang? Oke, kalau dari kami sih mungkin semakin banyak berlatih untuk berbicara sih, olah kata ya intinya ya. Itu yang penting sih, sama sering-sering baca, cari informasi mungkin terkait apa yang kita bidani, soalnya itu kan nanti berpengaruh kan ya, semakin banyak wawasan yang kita punya, mungkin semakin banyak pembicaraan yang bisa kita lakukan dengan jemaah, terlepas itu dari dalam hal umroh dan semacamnya, maupun yang di luar sih. Karena semakin kita bisa mendekatkan diri, kedekatan kita dengan jemaah atau bonding kita semakin bagus dengan jemaah, insya Allah jemaah juga responnya akan jauh lebih bagus juga sih, kayak gitu sih. Baik Bapak, mungkin pertanyaannya cukup segitu aja. Terima kasih banyak atas waktu dan penjelasan yang sangat berharga. Jawaban-jawaban yang Bapak berikan sangat membantu saya buat penelitian. Oke, siap. Sama-sama, Wan. Eh, Semoga informasi yang Bapak sampaikan dapat memberikan informasi yang baru di luar sana dan bisa diadopsi sebagai ilmu atau wawasan yang bernilai gitu. Kemudian sebagai langkah selanjutnya, saya akan mengolah informasi yang telah Bapak sampaikan dalam penelitian saya. Jika ada hal-hal yang lebih lanjut yang perlu diklarifikasi, saya akan menghubungi Bapak. Oke, boleh, silakan. Apakah ada kontak untuk bertanya lebih lanjut, Pak? Oke, boleh, silakan, Pak. Bisa hubungi di nomor saya saja. Oke, di 0821 Baik. 3989 Baik. 2008. 0821 3989 2008. Iya, betul. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak atas partisipasinya. Semoga perjalanan umroh ke depannya selalu diberkahi dan saya harap hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat yang baik bagi semuanya. Ya, terima kasih juga Pak ya. Iya. Terima kasih banyak ya Pak. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya udah selesai, tinggal
transkripsi dari data penelitian.